Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Wahyuni dari D3 Keperawatan UMBRI. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul Gangguan Kebutuhan Oksigen Akibat Patologis Kardiovaskular dan Masalah Keperawatan Pembuluh Darah Perifer. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gangguan kebutuhan oksigen akibat patologis kardiovaskular. Definisi penyakit kardiovaskular terjadi karena adanya gangguan pada jantung dan pembuluh darah. Penyakit jantung dan stroke merupakan dua penyakit kardiovaskular yang paling banyak dikenal. Sistem kardiovaskular penyakit kardiovaskular yang lain. 1. Jantung sebagai pemompa, memompa darah ke seluruh tubuh. 2. Pembuluh darah sebagai pipa penghubung antara jantung dengan sel. 3. Darah sebagai pengangkut O2, zat gizi, CO2, hormon, enzim, dan sisa metabolisme. Waspadai penyakit kardiovaskular. Penyakit kardiovaskular adalah berbagai kondisi terjadinya penyempitan atau penyumbatan pembuluh darah yang dapat menyebabkan serangan jantung, nyeri dada, atau stroke. Gejala serangan kardiovaskular. Pada wanita, pertama, nyeri di lengan, punggung, leher, atau rahang. Kedua, nyeri dada dan detak jantung tak teratur. 3. Gangguan pencernaan, mual, atau muntah. Pada pria, pertama, nyeri pada tubuh bagian atas, leher, dan rahang. Kedua, nyeri dada dan napas pendek. Ketiga, nyeri, kesemutan, mati rasa, dingin, atau lemas pada bagian tangan dan kaki. Faktor pemicu. Pertama, rokok. 64,9% wanita lebih banyak diserang oleh penyakit kardiovaskular akibat rokok daripada pria. Kalau pria, 2,1%. Yang kedua, kolesterol tinggi. Yang ini malah kebalikannya. Pria yang lebih tinggi tingkat terkena penyakit kardiovaskularnya akibat kolesterol tinggi, yaitu 39,6%. Dan pada wanita 30%. Selanjutnya yang ketiga, hipertensi. Hipertensi pria juga yang lebih banyak terkena penyakit kardiovaskular akibat hipertensi, yaitu 28,8%, sedangkan wanita 28%. Selanjutnya, obesitas. Obesitas juga kebanyakan pria yang terkena oleh penyakit kardiovaskular, yaitu 32,9%, sedangkan wanita 19,6%. Selanjutnya, diabetes. Diabetes pun pria yang banyak terkena oleh penyakit kardiovaskular, yaitu 7,7%, sedangkan wanita 5,6%. Penyakit kardiovaskular sampai saat ini menjadi pemakai dana kesehatan terbesar di Indonesia. Berikut adalah penyakit kardiovaskular yang perlu Anda waspadai. 1. Aritmia. 2. Penyakit jantung koroner atau PJK. 3. Kardiomiopati. 4. Stroke. 5. Dead vein thrombosis atau DVT. 6. Penyakit arteri perifer. Inilah salah satu contoh jantung. Saluran arteri koroner tersumbat lemak, aliran darah terhambat, yang berakibat mematikan jaringan sel-sel otot jantung. Cara pencegahannya, cara menjaga kesehatan sistem kardiovaskular. Berikut ini adalah kebiasaan hidup sehat yang dapat diterapkan untuk menjaga kesehatan sistem kardiovaskular Anda. 1. Berhenti merokok. Berhenti merokok untuk mencegah munculnya penyakit jantung. 2. Batasi makanan berlemak. Kolesterol yang menumpuk ini berpotensi menyumbat pembuluh darah jantung. 3. Olahraga secara rutin. Luangkan waktu setidaknya 30 menit setiap hari untuk berolahraga. 4. Konsumsi banyak serat. Mengonsumsi makanan yang kaya akan serat dapat menurunkan kadar kolesterol jahat.
(LDL) di dalam darah. Kelas selanjutnya kita lanjutkan dengan masalah keperawatan gangguan pembuluh darah perifer. Definisi penyakit arteri perifer adalah sebuah penyakit yang terjadi pada pembuluh darah setelah keluar dari jantung. Jadi, penyakit arteri perifer meliputi keempat ekstremitas, arteri karotis, renalis, mesenterika, dan semua percabangan setelah keluar dari iliaca. Peripheral artery disease (PAD) merupakan kondisi yang berkembang ketika arteri-arteri yang mensuplai darah ke organ-organ internal, lengan-lengan, dan tungkai-tungkai menjadi terhalangi sepenuhnya atau sebagian akibat aterosklerosis. Penyakit arteri perifer adalah gangguan sirkulasi umum di mana arteri yang menyempit mengurangi aliran darah ke anggota badan. Inilah salah satu contoh dari penyakit arteri perifer, yang dimana penyempitan pembuluh darah terjadi pada kaki. Inilah perbedaan antara pembuluh darah normal dengan pembuluh darah yang sudah ditumpuki oleh plak. Etiologi, faktor-faktor resiko yang dapat dimodifikasi yang telah dapat dihubungkan dengan proses aterosklerosis pada koroner ternyata juga memberikan kontribusi terhadap kejadian aterosklerosis pada siklus perifer. Merokok, DM, hipertensi, dan dislipidemia meningkatkan resiko terkejadian PAD. Data yang diambil dari studi-studi observasional mencakup the Edinburgh Artery Study, the Farby Heart Study, dan Cardiovascular Heart Study, membuktikan peningkatan resiko PAD sebesar 2 hingga 3 kali lipat pada kelompok perokok. Patofisiologi, mekanisme terjadinya aterosklerosis pada seperti yang terjadi pada arteri koroner. Lesi segmental yang menyebabkan stenosis atau okulasi biasanya terjadi pada pembuluh darah berukuran besar atau sedang. Pada lesi tersebut terjadi plak aterosklerotik dengan penuh kalsium, penipisan tunika media, destruksi otot dan serat elastis di sana-sini, fragmentasi lamina elastika interna, dan dapat terjadi trombus yang terdiri dari trombosit dan fibrin. Lokasi yang terkena terutama pada aorta abdominal dan arteri iliaca, 30% dari pain yang sistematik, arteri femoralis dan popliteal 80-90%, termasuk arteri tibialis dan peroneal 40-50%. Proses aterosklerosis lebih sering terjadi pada percabangan arteri. Tempat turbulensi meningkat memudahkan terjadinya kerusakan tunika intima. Pembuluh darah distal lebih sering terkena pada pasien lanjut dan diabetes mellitus. Tanda dan gejala. 1. Rasa nyeri. A. Claudication intermittent, yaitu bila pasien jalan pada jarak tertentu akan merasa nyeri pada ekstremitas, dan setelah istirahat sebentar dapat berjalan lagi. Gejala tersebut biasanya progresif. B. Nyeri spontan, berupa rasa nyeri yang hebat pada jari dan daerah sekitarnya, lebih hebat pada waktu malam. Biasanya merupakan tanda awal akan terjadinya ulcerasi dan gangren. Rasa nyeri ini lebih hebat bila ekstremitas ditinggikan dan berkurang bila direndahkan. Bila terjadi osteoporosis, kaki akan sakit bila diinjakkan. Karena saraf juga terganggu, akan ada perasaan hipertensia. 2. Pulsasi arteri pada arteri dorsalis, pedis, dan arteri tibialis posterior biasanya menghilang. 3. Terjadi perubahan warna pada jari-jari yang terkena menjadi merah, normal atau cyanotic, tergantung dari selanjutnya penyakit. 4. Suhu kulit pada daerah yang terkena akan lebih rendah pada palpasi. 5. Ulcerasi dan gangren
sering terjadi spontan atau karena mikrotrauma. Gangren biasanya unilateral dan terdapat pada ujung jari. G. Trombolitis superficial biasanya mengenai vena kecil dan sedang. Inilah salah satu contoh asuhan keperawatan pada penyakit pembuluh darah perifer. 1. Pengkajian. A. Identitas pasien. Nama: Nyonya X, umur 33 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, suku atau bangsa WNI. B. Riwayat kesehatan. 1. Keluhan utama nyeri. Riwayat penyakit sekarang. Mr. G datang ke IGD pada hari Senin, tanggal 26 September 2016, jam 2 dengan keluhan pusing dengan skala 8, demam, mual, muntah. Tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 80 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu tubuh 38 derajat Celcius, nyeri kepala skala 6. P. Nyeri kepala. I. Hilang timbul. R. Di kepala bagian belakang. S. Skala 6. 3. Riwayat penyakit dahulu, pasien tidak mempunyai riwayat penyakit. 4. Riwayat penyakit keluarga, keluarga pasien tidak memiliki riwayat penyakit. Analisa data. Analisa data. Data subjektif, pasien mengatakan nyeri pada bagian ekstremitas bawah. P. Nyeri kaki. Q. Hilang timbul. R. Di bagian sendi dan telapak kaki. T. Saat berjalan. TTV. Tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 80 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu tubuh 38 derajat Celcius. Data objektif. A. Pasien terlihat kesakitan. B. Pasien terlihat mengerut alis saat menahan rasa sakit. Etiologi, infeksi dan kerusakan pada syaraf. Masalah keperawatan nyeri kronis. Selanjutnya intervensi. Intervensi. 1. Diagnosa keperawatan nyeri kronis berhubungan dengan infeksi dan kerusakan pada syaraf. 2. 1. Melakukan pengkajian nyeri secara komprehensif termasuk lokasi. 2. Mengkaji kulur yang mempengaruhi rasa nyeri. 3. Memberi analgetik untuk mengurangi nyeri. 4. Memonitor penerimaan pasien tentang manajemen nyeri. Intervensi. NIC. 1. Lakukan pengkajian nyeri secara komprehensif termasuk lokasi. Kaji kulur yang mempengaruhi rasa nyeri. Berikan analgenik untuk mengurangi nyeri. 4. Monitor penerimaan pasien tentang manajemen nyeri. Rasional. 1. Pemahaman klien tentang kondisi meningkatkan aktivitas tubuh. 2. Membantu mengembangkan aliran darah. 3. Membantu mengurangi rasa nyeri. Implementasi. 1. Diagnosa keperawatan nyeri kronis berhubungan dengan infeksi dan kerusakan pada syaraf. Tujuan dan kriteria hasil. Not 1. Melakukan pengkajian nyeri secara komprehensif termasuk lokasi. 2. Mengkaji kulur yang mempengaruhi rasa nyeri. 3. Memberi analgenik untuk mengurangi nyeri. 4. Memonitor penerimaan pasien tentang manajemen nyeri. Implementasi. Melakukan pengkajian nyeri secara komprehensif termasuk lokasi. Mengkaji kulur yang mempengaruhi rasa nyeri. 2. Memberikan analgenik untuk mengurangi nyeri. 3. Memonitor penerimaan pasien tentang manajemen nyeri. Evaluasi. S. Data subjektif. Pasien mengatakan nyeri berkurang. P. Nyeri kaki. Q. Hilang timbul. R. Di bagian sendi dan telapak kaki. T. Saat berjalan. TTV. Tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 80 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu tubuh 38 derajat Celcius. Data objektif. Pasien terlihat nyaman. A. Asosiasi, rasa nyeri sudah teratasi sebagian. B. Planning selanjutnya, memonitor skala nyeri, laksanakan pemeriksaan rutin. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.